lagi dan lebih tertata rapi lagi. Allahumma amin. Karena saya ya 2 tahun ini ya 2 tahun ini libur di sini ya, alhamdulillah. Kemarin mungkin Pak Anjar itu WA itu kok nggak nyambung kan ya pakai nomor yang satu ini Pak. Alhamdulillah sudah bisa nyambung, dan kebetulan memang Kamis ini saya kosong. Nah, setiap Kamis kayaknya saya juga nunggu di sini. Kamis biasanya acaranya di sini kan gitu. Makanya Kamis benar-benar saya kosong ini, sehingga alhamdulillah ini jodoh ketemu lagi ya Allah. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, niatan yang pertama dulu yang harus kita benahi, jadi supaya penjenengan benar-benar saat ini juga nilainya berkualitas ya. Jadi kalau saya mendengar dari orang-orang yang berbicara sama saya, ini entah benar atau tidak, tapi saya yakin jenengan juga akan mengatakan benar atau tidak. Coba benar apa tidak. Omongan yang masuk ke telinga saya itu bahwa harga daging ayam dan telur itu naik, betul enggak? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya ya satu. Ketika Ramadan ini, sudahkah harga amalan kita ini kita naikkan? Sudahkah kita naikkan harganya amal kita ini sudah dinaikkan atau belum? Kalau belum ya mari kita tingkatkan jadi harga ibadah kita ini biar lebih tinggi lagi. Kemarin saya masih berpikir apa ini 2 kali ya, 2 kali. Kemarin jadwalnya memang setengah 4 ya, setengah 4 saya bilang 4 ya kok sama warga sekitar ini, kok sama staf dan karyawan semua ya alhamdulillah. Jadi beda, mudah-mudahan ini lebih bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang teramat berbahagia ini, awali dulu niatan yang benar. Man hador majlis ilmi fi sahri Ramadan, kata Allahu lahu bi kulli qadamin ibadatin sanatin. Man, barang siapa hadur, menghadiri majlis ilmi, tempat untuk mencari ilmu, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, maka kata Allahu lahu bi kulli qadamin ibadatin sanatin, maka setiap langkahnya dihitung ibadah setahun. Luar biasanya. Kalau hari ini belum tahu, berarti mudah-mudahan ini awal penjenengan sudah mulai. Oh saiki regane amalku ora ndake. Nah, jadi amalku yang kemarin aku datangi pengajian ya biasa kan. Pokoknya ini karena tugas dari sekolah ya wis pokoke makan. Tapi sekarang wis ngerti ini kudu beda, harus beda. Jadi datang ke sini tidak ada sekedar perintah dari keluarga besar, tapi sekarang niat apa? Aku datangi setiap langkahku dihitung ibadah setahun. Masya Allah. Kalau sudah tahu seperti ini, otomatis akan bersegera dalam rangka untuk mencari amal yang terbaik ini. Ya, jadi kajian yang akan kita bawakan. Maka kalau niatan yang pertama ini sudah kita pegang, oh aku berangkat untuk ngaji, ini setiap langkahku dihitung ibadah setahun. Masya Allah. Maka tidak akan kita sia-siakan. Meskipun suasana kalau saat-saat seperti ini biasanya kan ngantuk, kesel kan gitu. Rasanya ini nggak begitu nikmat. Kenapa? Karena ini waktunya mau menjelang menghadapi buka. Dan ingat bahwa
ketika orang itu berpuasa, maka dia akan mendapatkan dua kesenangan. Kesenangan pertama, ini bisa kita jadikan sebagai barometernya. Apa? Puasa. Jadi kalau orang puasa, itu ukurannya bukan siangnya, bukan paginya. Kalau siang mungkin ngangkat sepatunya berarti jalannya, ngangkat sirahnya wis lemes kan gitu. Podo lemes sih, podo ngelai, podo ada hausnya sama. Tapi ukurannya bukan itu. Ukuran puasa itu apa? Nanti ketika buka. Kalau buka jenengan bisa seneng, itu berarti puasanya berhasil. Kalau buka nggak bisa seneng, Pak. Mau buka ini nggak bisa ngerasa rasa seneng. Sipin oh itu orang yang ngerasa seneng. Guru biasa kayak kemarin. Itu berarti artinya puasa kita hari ini gagal. Jadi ukuran puasa ini barometernya apa? Mau buka aja. Kemarin jenengan sudah bisa ngerasain seneng apa belum? Sekarang zamannya jenengan piambak. Jadi ketika mau buka kok nggak ada rasa seneng, siti orang yang ngerasa seneng, nggak ada bedanya. Berarti puasa kita hari ini gagal. Karena Rasulullah sudah mengatakan, saakeh-akeh uang sing poso, sebanyak-banyaknya orang puasa itu mereka hanya dapatkan lapar dan haus. Sebanyak-banyaknya orang puasa itu paling oke itu orang-orang yang hanya dapatkan lapar sama haus. Nah kalau ini kita jadikan barometer ukurannya, jenengan sama saya dan kita semua ini yang bisa merasakan hari ini aku puasaku gagal apa enggak, diri kita masing-masing. Kalau kemarin ya Allah kok nggak ada rasa nikmatnya sedikit pun ketika mau buka, Masya Allah kemarin aku ngapain? Ini harus segera introspeksi. Karena yang membatalkan puasa itu, yang batalkan puasa itu kan diantaranya 5 itu apa? 1 dusta, goroh, ngapusi. Meskipun kata Muhammad SAW itu dengan binatang termasuk ngapusi. Saya nyekel pitik mau nangkep ayam, loh gur ditungi tangan lo ini pitik moro, tertipu kamu. Nah ini wis ora iso bakal ngrasani seneng ketika buka. Yang kedua pada antaranya adalah ghibah, ngrasani itu apa? Ngandake apa enenge wong liya, kuwi jenenge ngrasa. Mengatakan apa yang ada pada orang itu namanya ghibah. Misalnya Ustadznya hitam ya, nah itu misalnya. Jadi kan batin kuwi wis ngrasake Pak Ustadz hitam, ngono ya. Ini sudah termasuk itu ghibah. Nanti kamu ketika buka nggak akan bisa ngerasain seneng. Kalau misalnya itu tahu yang digini, ya lah, Ustadz hitam loh, gitu kan. Itu mesti akan ada rasa sih nggak enak. Makanya dihindari diantaranya. Baiklah, untuk kesempatan sore hari ini materi kita adalah ketika kita ini sudah ada waktu untuk berbuat baik, jangan ditunda. Ketika kita sudah ada waktu untuk berbuat kebaikan, jangan ditunda. Kenapa? Kalau itu ditunda, maka kamu akan menghadapi 7 masalah ini yang mungkin akan kita tunggu. Atau kita itu mau berbuat kebaikan, apakah hanya akan menunggu 7 masalah ini? Sebentar, nanti sampai jam berapa?
kencang sih ya. Jadi sampai jam berapa? Ini sampai jam berapa? Sampai buka kok enggak? Harusnya kan sampai jam 4. Oh gitu, Masya Allah. Nanti diperhitungkan saja. Oh gitu ya. Saya kira ini saya tadi 2 season atau gitu loh. Yang saya pikir karena setengah 4 itu bersama masyarakat sekitar, terus sama kalian sendiri kan begitu. Karena sambil tadi berdasar terus jam pulang. Gitu. Jadi ya mohon maaf jadi kalau ini saya salah tanggal saya ya, penilaiannya. Kita mulai yang pertama. Kenapa kita itu ketika sudah ada kesempatan untuk berbuat baik, kenapa tidak boleh ditunda-tunda? Karena apa? Apakah kita akan menunggu sampai kita nanti menjadi miskin dan terhina? Ya, jadi kalau kita tidak segera, suatu ketika kita akan menjadi miskin yang terhina. Kalau bapak-bapak mungkin akan merasakan mengalami, terutama yang punya jabatan tinggi di sini, yang saat ini mungkin bisa dihormati, bisa mendapatkan prioritas tertentu, atau mungkin di masyarakat, ya, punya masyarakat yang besar, di mana masyarakatnya ini adalah masyarakat yang senantiasa patuh terhadap orang-orang tertentu, orang kaya, orang pangkat. Ini kan diajen Pak. Nanti kalau kita sudah punya kegiatan, aku harus bisa berbuat baik saat ini, kita tunda. Apakah kita akan menunggu? Kalau enggak kita laksanakan segera, apakah kita akan menunggu sampai besok kita jadi miskin dan terhina? Apa itu? Power syndrome. Coba kalau orang sudah mengalami power syndrome, yang tadinya itu dihormati, yang tadinya dijeni, kemana-mana didereke, tapi satu ketika kita akan dihinakan orang, tidak dihargai oleh orang lain. Karena apa? Itu tadi, karena kita mau berbuat baik, kita tunda-tunda. Maka ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik, segera lakukan. Jangan sampai nunggu sampai kita besok jadi miskin dan dihina oleh orang lain. Mumpung kita kaya, segera. Mumpung kita punya jabatan, segera berbuat kebajikan. Apa yang bisa, yang Anda mampu untuk jadikan perbuatan baik. Kalau ini tidak kita laksanakan sampai nunggu kita menjadi orang miskin dan terhina, kita akan sia-sia. Nah, satu, jangan sampai menunggu kita menjadi miskin dan terhina. Yang kedua, segeralah kita berbuat kebajikan. Jangan sampai kita menunggu, yaitu masa-masa tua yang tidak punya daya. Mumpung kita masih kuat, segera apa yang bisa kita laksanakan. Kalau di sekolah ini, apa yang bisa kamu ciptakan lebih tinggi lagi, monggo cepat, segera. Kenapa? Kalau nanti sudah menjadi orang yang tua dan lemah, gak bisa apa-apa, Masya Allah. Saya pernah dinasihati oleh guru saya dulu, Mas, yen kowe wiji sehat rasa kuat, polno nggonmu ibadah. Polno nggonmu ibadah. Soale kok nek wis lara kaya aku iki isoe mung kari istighfar. Bisanya ya tinggal istighfar mohon ampun pada Allah. Mumpung sehat kuat rasa segera. Sebelum kita kedatangan tua dan lemah, tidak bisa melakukan apa-apa. Masya Allah. Jadi yang kedua, mumpung kita masih sehat kuat, ya, belum menginjak usia tua, monggo usia penjenengan, usia produktif yang baik, silakan segera berbuat kebajikan ini, mumpung masih kuat. Ya. Yang ketiga, jangan sampai kita menunggu ketika kita mau berbuat kebaikan
sampai menunggu kita datangnya sakit yang tidak bisa apa-apa. Sakit yang kita tidak bisa apa-apa. Makanya mumpung sehat seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat kebajikan? Silakan, segera. Jangan sampai nanti rekoso. Nanti kalau sudah sakit gak bisa apa-apa. Masya Allah, berat. Orang itu kalau sakit memang rekoso. Wong loro randu duit, aduh susah. Lebih enak jadi orang sehat untuk ditugani. Jadi maka dari itu mumpung kita masih sehat, sebelum kedatangan penyakit yang bisa menjadikan kita tidak bisa apa-apa, segera kita berbuat kebaikan. Entah itu hanya sekedar senyuman, ketemu sama orang lain, tersenyum, Masya Allah, ini sudah menjadikan kita jadi pahala yang luar biasa. Lebih-lebih di bulan Ramadan, khairu sedekah fi syahri Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, meskipun hanya sekedar senyum. Murah kan? Senyum, ketemu sama orang lain senyum gitu. Masya Allah. Oh ya buat yo, nek pas hatinya ratena ya buat gitu. Masya Allah. Di satu sebelum kita ini nanti loyo, sebelum kita kedatangan masa tua yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sebelum kita kedatangan penyakit yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka dari itu sempatkan. Inilah nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang berikutnya, jangan sampai ditunda-tunda dalam berbuat kebajikan itu hingga engkau akan menunggu datangnya kematian yang mendadak. Kematian yang mendadak. Karena mati itu kan ya gelem ra gelem sih datang. Tidak ada yang direncanakan, mesti datang. Mulai kematian itu senantiasa mengintai diri kita. Yang terpenting, sudahkah kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita nanti? Sebelum menghadapi itu, karena kalau orang sudah mati, orang yang mati terutama muslim, mereka itu kan terus dikasih bantal. Bantalnya itu tanah yang dikepeli cacai telu. Kok telu Pak? Karena orang yang mati itu rata-rata mereka akan mengalami kesusahan 3 hal ini. Apa 3 hal itu? Gelo. Mulai dari gelo. Gelo pertama. Kenapa dia gelo? Karena dia sudah mengumpulkan harta benda yang banyak, tetapi masih belum puas. Belum puas untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Lagi numpuk sidik. Tahu-tahu sudah habis masa waktu hidupnya. Sehingga harus menghadap Allah dengan secepat mungkin itu. Makanya gelo yang pertama, belum puas dalam mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, tapi sudah terlanjur dipanggil oleh Allah. Makanya gelo pertama itu. Gelo yang kedua, dia punya cita-cita, tetapi cita-citanya belum sempat terlaksana. Kalau yang sudah punya rumah, kan pengennya punya rumah 2, iya kan? Kalau sudah punya rumah 2, pengen rumah 3, rumah 4. Tetangganya bikin rumah tingkat, pengen lagi bikin rumah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, terus belum sempat kelakon lagi, tetangganya itu punya kos-kosan, bikin kos-kosan gede. Cita-citanya terus berkembang sampai cita-cita itu belum terlaksana, hingga dia harus menghadap Allah. Mulai itu gelo yang kedua seperti ini. Cita-cita yang sudah direncanakan, aku besok nanti bojo pengen sing ayu,
sing sugih, tapi belum sempat kelakon udah mati dulu. Masya Allah. Iya, alhamdulillah kalau sudah punya istri kan. Kalau yang belum ya, Masya Allah, cita-cita untuk mencari istri belum kelakon. Cita-cita yang lainnya banyak, pengen punya mobil, pengen punya cita-cita ini yang sudah banyak direncanakan, tapi ketika belum terlaksana, jadi kita gelo yang kedua. Mulai yang ketiga, sekarang gelonya yang ketiga, orang yang sudah meninggal itu adalah ketika dia belum mempersiapkan bekalnya untuk menghadap Allah. Makanya gelone cacahe telu gelo lo dadi gelu. Nah, itu. Makanya Masya Allah, sebelum kita menghadap Allah sudah kita persiapkan bekal kita. Jadi kalau di alam kubur itu adalah tempat pengasingan kita nanti, yang di situ itu bisa menjadi lubang-lubangnya neraka dan menjadikan taman-tamannya surga. Tinggal kita yang akan memplanning. Sudahkah kita punya rumah di sana? Belum, Pak. Sekarang dibangun rumahnya. Gimana di kuburan itu dibangun sih rumahnya sebelum kamu masuki alam kubur itu. Nah, tidak itu pakai botol, pakai pasir, kirim ke kuburan. Cek nopo sama, cek nopo sama. Juru kunci. Juru kuncinya hilang, bagus. Rumah, ketika kita pengen punya rumah bisa di sana. Salat duha. Ini adalah bagian daripada kita mau bangun rumah nanti di sana. Kalau belum punya rumah, ya salat duha. Ini insya Allah barang siapa yang mau salat duha, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Tuh, disiapkan. Belum punya, Pak, yang bangun masjid. Bangun masjid. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Sekarang Pak, masjid larang, Pak. Yo menurun ketika ada orang yang mau bangun masjid. Meskipun hanya sekedar aku titip amalan ini, ane mau bangun masjid, ane mau renovasi masjid. Ini yang akan menjadikan kita punya rumah di sana. Wah, rumah di sana itu pengen mewah, ada lampunya. Sudahkah kita langganan PLN di sana? Belum, Pak. Ya, mulai sekarang dan pesen kon masangi lampu ning suara. Caranya gimana? Qiyamul lail wa qiraatul Qur'an. Ya, nawiru fi qabri. Sinarilah kuburmu nanti dengan apa? Dengan qiyamul lail wa qiraatul Qur'an. Dengan sholat malam dan bacaan Quran. Kalau sekarang sudah dilatih tarawih, kan gitu, tarawih. Di antaranya, ini tak kasih bocoran dulu biar jenengan kualitas nanti regane amale biar tambah besar. Jadi ada sholat sunnah yang nilainya besar. Mudah-mudahan penjenengan sudah melaksanakan. Nek belum, ya mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu yang bisa penjenengan laksanakan. Satu, jangan tinggalkan 4 rakaat setelah isya. Man sholat arba'a raka'atin ba'da isya. Jadi setelah sholat isya dan belum penjenengan melakukan pembicaraan apapun kecuali zikir, ya, di bar isya zikir rampung, segera sholat 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat. Orang yang mau menjalankan sholat 4 rakaat pada sholat isya ini, maka sama dengan pahalanya orang yang mengerjakan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Masya Allah, regane sakmono gede.
4 rakaat malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Jadi goleke Lailatul Qadar iki janjane ndak dino iso. Setiap hari bisa. Kapan? Bar misak langsung. Bar misak. Jadi selingnya gue jagungan. Anak dijak omong kancane Pak Tok kaya rasa di sauri. Ya sampai kamu baru sholat isya 4 rakaat. Jadi pahalanya apa? Sama dengan ibadah 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar itu kalau beribadah nilainya sama dengan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Itu ditambah lagi di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini salat sak rakaat ganjarane 1.000 derajat. 1.000 derajat ping berapa? 83 tahun 4 bulan. Itu bisa kita dapatkan setiap hari. Carane bar isya langsung tekan. Jadi selengi yang omongan liyane. Dah nangkep ini. Satu. Yang kedua, ojo mbok tinggal, jangan kau tinggalkan 4 rakaat ba'da asar. Kok ba'da asar? 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar. Sebelum asar 4 rakaat ini adalah jaminan kita untuk mendapatkan surga dari Allah. Oh, luar biasa. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum sholat duhur. 4 rakaat sebelum sholat duhur ini nilainya sama dengan pengganti kalau malamnya nggak bisa tahajud. Jadi kalau malamnya nggak bisa tahajud, 4 rakaat ini bisa sebagai gantinya, yaitu 4 rakaat sebelum sholat duhur. Jadi 4 yang 3 tempat ini diusahakan jangan sampai ditinggal kalau nggak ada kegiatan yang sangat-sangat menghambat. Jadi 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum duhur, dan 4 rakaat sudah sholat isya tanpa diselingi bicara apa-apa. Jadi ini persiapan yang kita bisa jadikan untuk menaikkan nilai dari ibadah kita. Kami tambah lagi, kalau tadi di alam kubur pengen punya cahaya yang terang, qiraatul Quran wa qiyamul lail. Tambah, ketika kita menginginkan besok itu di alam kubur tidak mendapatkan siksa, yang kubur bisa adem ayem, langgengkan bacaan surat Tabarak. Rasulullah katakan di dalam Quran itu ada 1 surat, ayatnya ada 30. Barang siapa yang membaca dan mengamalkannya, maka dia tidak akan disiksa di alam kubur. Suratnya adalah Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Langgengkan bacaan ini agar kita nanti selamat ketika berada di alam kubur nanti. Gitu ya. Saya kalau yang ada kakean kumah. Waktunya nanti jaringan sudah. Harusnya sudah kundur. Harus ngaji ke Peksol, nggak enak saya. Kita lagi. Terus ketika kita berbuat kebaikan, jangan sampai ditunda. Sampai kita nanti akan menunggu datangnya Dajjal. Kunek wis ketekan Dajjal. Dajjal itu adalah makhluknya Allah yang akan merubah dari baik jadi buruk. Maka kalau orang yang nantinya bisa hidup sampai ketemu Dajjal, Masya Allah, kita akan menjadi orang-orang yang jelek. Apakah kita ingin kita berbuat kebaikan terus nanti ketemu Dajjal hilang? Paginya iman, sorenya sudah kafir. Kadang sore iman, paginya jadi kafir. Apakah kita akan menunggu itu? Kalau akan menunggu seperti itu, Masya Allah, kita akan rugi serugi-ruginya. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bisa
Berbuat kebaikan segera, segera dan segera. Jangan ditunda. Terakhir. Ketika kita bisa untuk berbuat kebajikan, jangan ditunggu sampai datangnya hari kiamat. Nanti kalau orang hidup pada waktu kita bisa menangi hari kiamat, itu alamat orang-orang yang rugi. Kenapa? Di saat kiamat datang itu, Masya Allah, diterangkan di dalam Quran, orang yang hamil saja sampai keguguran, orang yang menyusui sampai tidak ingat sama anak-anaknya. Daerah saya itu dulu pernah ada cerita kiamat kecil. Nah, tak dengar sih deh. Harus nunggu buka. Ada kiamat kecil gini. Ada orang yang mau nikahan, kebetulan calon suami istri ini adalah penggo, ngepek tong. Rumahnya nggak begitu jauh gitu. Kebetulan pas ini mau ngunduh di rumahnya yang laki-laki, karena yang rumah yang perempuan itu misalnya di sini, ya kira-kira jalan besar sana itu rumah yang laki-laki. Wah, sudah siap. Wah, ketika sudah siap, mulai dipersiapkan untuk jalan menuju ke tempat mantan laki-laki itu. Nah, kebetulan ini cerita yang lain. Ada rombongan remaja itu sih mau nyinom gitu, mau nyinom itu setrika baju, nyetrika baju. Itu lagi ngomong, aku nyetrika, aku mau titip siji temennya. Oh ya, santai nih. Nah, setelah rampung, temannya yang satunya nyetrika. Nah, gitu. Setelah nyetrika rampung, selesai, nggak taunya, lupa ini listrik nggak dicopot, nggak dilepas. Dan rumah ini ternyata adalah rumah Magersari yang sudah diminta yang punya ini rendang kayak rendang Bali, rendang lungo kan gitu. Tapi ya belum sempat pergi terus karena masih menempati di situ. Nah, kebetulan ke rumah yang listriknya tadi setrikannya masih nancep di tempat tidur, nyetrikannya di tempat tidur. Nah, itu sebelahnya jejeran rumah itu kan kebetulan ya wis rada sepuh gitu, kok pletak opo kan gitu. Pletak. Dia keluar. Setelah keluar timbul ini asap, sehingga mulai berkobar jadi api karena rumah yang dia tempatinya adalah rumah dari dindingnya bambu. Dengan cepat ini kebakar. Mantan sudah lanjut jalan, sudah masuk di tempat resepsi. Loh, gimana itu? Makanan sudah ditata semuanya, tinggal bagikan. Ini kebakaran gimana itu? Wah ini piye? Wah, akhirnya tamu pada bubar semuanya untuk bagaimana memadamkan api. Kisah yang lainnya di sini, ketika ada orang yang sudah punya anak banyak, anaknya itu banyak beberapa, itu masih kecil-kecil itu. Dan saat terjadi kebakaran, lampu langsung dipadamkan dari PLN, mati semuanya. Jadi kan pancoramu kebakaran gitu. Nah, anak yang biasanya digendong itu disaut langsung. Begitu ya, anakmu tak gendong, anakmu di. Nah, ini di anakmu guling ya, sawangan sih. Jadi yang digendong bukan anaknya, kleru guling. Masya Allah. Ada lagi kisahnya yang sebelah itu. Biasanya sok gitu. Ini karena tetangga itu ada yang jadi petugas pemadam di Auri. Di Auri sana itu sering dikacau karena ngekosnya di sebelah. Mas, kebakaran. Nanti mas posisinya nanti jawabannya cekap. Orang ikut sampah. Asik. Nah, begitu. Yang kedua pernah juga dikacau. Kebakaran. Nanti mas posisinya orang ikut kompor. Pas kejadian sungguhan kebakaran paling sampah iki tenang kompore paling orang iki tenang dan cepetan ini ngendi arep pabrik gula
Masya Allah. Setelah itu ternyata jalan timur nggak bisa dilewati karena untuk resepsi, jalan barat masuk mobil pemadam nggak bisa, habis rumah. Nah inilah kejadian kiamat kecil aja ini menjadikan orang jadi bingung semuanya untuk mencari pertolongan, untuk mencari solusi. Tapi bagaimana kalau kejadian kiamat itu benar-benar terjadi, di mana bumi bertabrakan, matahari bulan tidak tahu kemana arahnya, kita akan senantiasa bingung hari kemana kita. Apakah kita akan menunggu berbuat baik itu sampai menunggu datangnya hari kiamat? Maka dari itu bersegera, mari kita bersegera, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Barangkali ini dari sedikit ilmu yang mungkin yang tadinya belum sempat penjenengan ketahui, jadi tahu, mari kita laksanakan bareng-bareng. Supaya apa? Tambah nilai kualitas ibadah kita. Yang tadinya mungkin di sini pengajian karena atasan atau karena perintah, karena ini sekarang harus dirubah. Aku ngaji ini dalam rangka setiap langkahku dihitung ibadah setahun. Maka semangat. Mumpung masih awal-awal Ramadan, kita semangat. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan menjadi lebih baik dan lebih berkah bagi kita semua. Amin. Ini dulu Pak. Saya kira ini yang bisa kita aturkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu doa nih. Tutup dengan doa. Mari bersama-sama sebelum kita akhiri kajian pada sore ini, kita menadahkan kedua tangan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya khadiyal hajat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, di sore hari ini kami angkat dua tangan ini, ya Allah, saya mohon kehadirat-Mu ya Rabbi. Ampuni dosa sekecil apapun yang pernah kami lakukan ya Allah, terutama dosa-dosa yang kami lakukan melalui dua tangan kami ya Allah, dua mata kami ya Allah, dua telinga kami ya Allah. Berapa banyak saudara-saudara kami yang kami sakit melalui lisan kami ya Allah. Ampuni kami, rahmati kami ya Allah. Jadikan sore ini sebagai sore taubat kami terhadap semua salah dan dosa kami. Juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, kedua mertua kami ya Allah, para leluhur-leluhur kami yang saat ini sedang di alam barzah ya Allah. Ampun mereka, rahmati mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman dari tamannya surga. Jauhkanlah mereka dari azab kubur dan siksa api neraka. Rabbi ja'al muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jangan jadikan anak-anak turun kami ya Allah, anak-anak turun yang ahli maksiat. Jauhkanlah mereka dari perbuatan maksiat dan ingkar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan jadikan anak-anak, istri maupun suami kami ya Allah sebagai musuh dalam hidup kami. Jangan jadikan anak-anak, istri maupun suami kami ya Allah sebagai fitnah dalam hidup kami. Jadikan
jadikan anak-anak, istri maupun suami kami ya Allah sebagai penunjuk mata hati kami. Terakhir kamu kehadiranmu ya Allah, jika kau panggil nanti kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan lisan kami mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat sakaratul maut nanti. Izinkan ya Rabb lisan kami mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat sakaratul maut nanti. Ringankan ya Rabb lisan kami mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat sakaratul maut nanti. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kajian sore ini bermanfaat buat kita semua, menjadikan kita bertambah iman dan takwanya, dan insya Allah jika dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.